Jadi video kali ini kita konsepnya itu membahas tentang plat kuning ya dirubah ke plat hitam alias mobil perusahaan yang dibeli oleh perorangan, otomatis plat harus dihitamkan. Itu bagaimana prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Sekarang kita lagi perjalanan mau ke Samsat, mau ini ngurusin berkas-berkas ini. Ini sudah proses selesai cabut berkas. Konsumen, kebetulan ini memang konsumen internal aja, wilayah Lampung aja, yang minta sekalian bantu BBN. Jadi tidak hanya mutasi cabut berkas. Jadi video kali ini kita konsepnya itu membahas tentang plat kuning ya dirubah ke plat hitam alias mobil perusahaan yang dibeli oleh perorangan, otomatis plat harus dihitamkan. Itu bagaimana prosesnya? Nah, proses pertama yaitu kita harus mutasi cabut berkas, ya kan? Kita dari perusahaan tersebut nanti ada BPKB, surat pelepasan, dan yang terpenting itu BPKB dan surat pelepasan. Karena biasanya kalau untuk mobil perusahaan khususnya ekstaksi itu biasanya STNK itu tidak ada. Ya kadang ada kadang enggak ya, tergantung nasibnya lah. Gitu. Dan yang paling penting kan BPKB dan surat pelepasan. Nah, setelah kalian mendapatkan surat pelepasan dan BPKB tersebut, itu kalian bisa datang ke Dinas Perhubungan untuk minta surat rekom. Apa itu rekom? Jadi surat rekom itu surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan bahwa mobil tersebut itu boleh dihitamkan platnya. Itu nanti di situ ya ada biaya-biaya, ada administrasi, dan ada beberapa jangka waktu dalam prosesnya. Nah, setelah kalian mendapatkan rekom, kalian bisa langsung datang ke Samsat Jakarta, ke Polda langsung bisa ya, untuk memutasikan kendaraan tersebut jadi atas nama si bos-bosku gitu. Cuman dalam hal ini tidak perlu dipikirkan. Jadi kalau beli di kita itu kita bisa bantu mutasi cabut berkasnya, cukup kasih KTP-nya saja ke kita, nanti kita bantu uruskan. Kita hanya bantu uruskan soal administrasi, pembayaran itu nanti si bosku yang inilah, yang transparan gitu. Nah, itu surat yang dimasukkan ke Samsat Jakarta untuk cabut berkas itu yaitu BPKB, surat pelepasan, surat rekom dari Dinas Perhubungan, dan KTP. KTP mana? Misal Lampung. Jadi nanti diproses, setelah itu nanti jadilah berkas sebanyak ini ya. Tebel ya. Tebel. Ini luar biasa tebel banget. Tebel banget. Ini di sini ada BPKB, ada akta-akta mobil ini ya, akta kelahiran gitu ya, terus ada STNK sementaranya dan KTP pemilik itu. Nah, sedangkan BPKB di sini masih tertulis
atas nama PT Express, di sini. Dan pokoknya di sini ada kwitansi pembayaran pajak lama, itu semua ada di sini. Nah, jadi nanti di sini setelah selesai mutasi cabut berkas, di sini berkasnya sangat banyak ya, sangat banyak. Ada ini mungkin ada 30 lembar lebih ini, yang jelas sangat tebel banget ini ya, tebel banget. Ada BPKB, ada STNK sementara, ada akte-aktenya, terus di sini ada SKP-nya segala macam, lengkap semua di sinilah, lengkap semua. Dan di BPKB ini masih atas nama Express, cuman di sini sudah atas nama bosku ya, sebelah sini. Nah, sedangkan untuk sekarang ini kan kalau mutasi BBN itu BPKB harus baru, jadi tidak bisa seperti ini lagi. Kalau dulu kan bisa ya, lembar pertama itu nama pemilik yang terdahulu, nanti lembar berikutnya nama pemilik kita sekarang ini. Sekarang nggak bisa seperti ini. Jadi nanti bos-bosku, berkas ini silahkan dimasukkan ke samsat daerah masing-masing. Nanti bayar pajaknya, bayar pajak baru ya, pajak baru plat hitamnya, terus bayar penerbitan BPKB, STNK, nomor plat, jasa raja, dan segala macam itu. Kalau soal biaya itu tidak bisa dipatok berapa, karena yang pertama mobil beda tahun, beda pajaknya, dan beda wilayah juga beda biaya. Yang jelas nanti kalau untuk 2012 itu pajaknya biasanya 1.900.000 itu untuk di Lampung gitu. Jadi ya seperti itulah, nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah gini bang, ini kan tadi dijelasin sedikit, itu prosesnya lumayan banyak ya. Jadi banyak tuh konsumen yang nanya, berapa lama sih mas ini untuk proses cabut berkasnya? Itu kira-kira berapa lama bang? Kalau proses cabut berkas itu biasanya estimasi itu 45 hari kerja. 45 hari kerja. Ya. Kemarin terkendala di PSBB, jadi ya kemarin memang agak sedikit lama karena sekarang waktu PSBB kemarin itu kerjanya nggak full, jadi sehari cuman 1 minggu cuman, kalau nggak salah cuman 2 hari kalau nggak salah kerjanya, jadi memakan waktu lumayan lama lagi ya. Ya sangat lama. Jelas kalau proses normalnya itu estimasi ya 45 hari kerja atau ya 2 bulan gitulah molor-molornya. Oke bang, jadi proses waktunya itu 45 hari kerja bang ya, waktu normalnya. Estimasinya. Itu kan tadi saya lihat itu emang bener-bener ribet ya prosesnya ya. Ya betul. Itu kira-kira itu konsumen bakalan ngalamin keribetan itu nggak sih bang? Enggak. Jadi kalau untuk mutasi cabut berkas itu serahkan saja dengan tim kita. Nanti tim kita yang akan ke dinas perhubungan untuk surat rekomnya, yang untuk bolak-balik ke samsatnya, semuanya itu nanti tim kita. Jadi konsumen itu cukup cek fisik aja di samsat setempat, cek fisik kendaraannya. Setelah terima unit dari kita, nanti konsumen tinggal datang ke samsat terdekat untuk cek fisik. Jadi fungsinya yang pertama, konsumen biar yakin sendiri bahwa unit itu memang unit, bener-bener unit real ya, unit bukan goib. Makanya kita anjurkan silakan cek fisik terlebih dahulu ke samsat masing-masing daerahnya untuk cek gesek rangka dan gesek nomor mesin. Nah setelah itu nanti legalisirnya bisa dikirimkan ke kita, dan berikut dengan foto KTP-nya. Foto KTP, jadi unit itu mau diatasnamakan ke siapa, itu foto KTP tersebut. Nah kemudian setelah itu sama tim kita BPKB-nya, terus bukti bantuan cek fisiknya dan KTP-nya itu diproses. Estimasi 45 hari kerja, nanti akan jadi berkasnya ini satu mobil ini ya, satu mobil berkasnya itu sangat banyak. Ini mungkin ya kalau lagi 30-40 lembar kayaknya ada ini satu berkas. Nah ini adalah bentuk selesai dari mutasi cabut berkas. Nah setelah jadi seperti ini, nanti konsumen tinggal dimasukkan ke samsat masing-masing, samsat daerah masing-masing. Cukup dimasukkan saja ke Polda sih biasanya kalau di Lampung ini. Kalau untuk cross-check ini di Poldanya, di Polda Lampung. Sudah, nanti ya dimasukin saja, nanti tinggal
tunggu prosesnya. Nanti kalau sudah prosesnya sudah selesai, nanti si bosku nanti ditelepon sama pihak Samsat, dikabari ya bahwa berkasnya sudah selesai. Nah, di situ administrasinya apa aja? Di situ kan pajak ya. Jadi di situ tinggal bayar pajak baru. Itu kalau di wilayah sini sih estimasi kita nggak bisa patok berapa karena beda wilayah itu beda. Estimasi itu 1.900.000 atau 2 juta untuk tahun 2012 gitu ya. Kemudian ada biaya penerbitan BPKB, ada biaya STNK, nomor plat, SKP, jasa raja gitu nanti ada di situ. Untuk biaya tidak bisa dipatok ya, itu tidak bisa dipatok. Nah, setelah itu semua selesai, nanti STNK barunya keluar dengan nomor plat baru sesuai daerah masing-masing gitu ya. Gitu. Dengan pajak baru, surat-surat baru semua keluar. Sudah atas nama Ya, perorangan sudah juga. atas nama konsumen langsung. Gitu. Jadi itu proses mutasi cabut berkas ya. Jadi kita ulas lagi. Intinya mutasi cabut berkas itu karena ini plat B semua, jadi mutasinya itu di Jakarta. Pertama itu Dinas Perhubungan untuk minta rekomnya, yang kedua langsung di Samsatnya, dicabut file ya, cabut berkas gitu. Cabut berkas, ini semua berkas semuanya dicabut dan diatasnamakan ke konsumen. Nanti tugas konsumen masukkan berkas ini ke Samsat daerah masing-masing ya. Jadi simpelnya ngomong tuh gini, Samsat tinggal datang aja ke konsumen tinggal datang aja ke Samsat daerah masing-masing, serahkan berkas ini, dah, nanti di cross check perkiraan biaya, nanti si konsumen akan dimintai nomor kontaknya sama petugas Samsatnya lagi kalau udah selesai gitu ya. Nanti ini langsung diproses. Setelah ini selesai, nanti si konsumen ditelepon, diberi kabar bahwa berkasnya sudah selesai, STNK barunya sudah keluar gitu. Nah, gimana nih, sedangkan beli mobil BPKB-nya kan dicabut berkas. Nah, itu banyak yang nanya juga itu para konsumen. Nah, itu gimana? Kira-kira gimana Bang kalau lagi proses cabut berkas, mobil aman nggak tuh dibawa ini kemana-mana? Aman. Jadi aman jadi ya Bang ya. Jadi masih dalam proses cabut berkas itu konsumen ada surat jalannya. Dapat surat jalan. Ya, ada surat jalannya. Jadi mobil tetap bisa jalan-jalan biasa. Gitu. Jadi aman kalau lagi si proses cabut berkas. Kadang kan banyak yang nanya itu gimana Bang nanti surat-suratnya kalau masih proses cabut berkas, kira-kira aman nggak dibawa jalan-jalan? Jadi aman guys. Ya betul. Jadi surat jalan itu surat sementara dan surat keterangan bahwa unit ini sedang dalam proses mutasi cabut berkas. Ya, mutasi keluar daerah, mutasi cabut berkas gitu. Seperti nanti akan ada STNK sementara seperti ini. Di sini ada tulisan mutasi keluar daerah. Ini pokoknya sangat lengkap. Saya juga agak bingung juga ini bacanya karena luar biasa berkasnya ini, sangat banyak. Kadang ada yang tanya, itu mobil kan sedang dalam proses upgrade, modifikasi, dan kenapa surat-surat tidak langsung diproses saja, biar mobil pas selesai suratnya selesai pas sudah ready. Jadi Nah, di situ perlu kita jelaskan juga benar, banyak banget yang nanya. bahwa waktu kita mengeluarkan unit dari perusahaan itu ada waktu estimasi 25 hari. 25 hari kerja BPKB baru keluar. Jadi misal tanggal 1 kita mengeluarkan unit dari perusahaan, itu estimasi tanggal 25 kita baru memegang BPKB-nya, dan itu dijamin amanah karena perusahaan dijamin keluar semua, dan alhamdulillah selama ini juga aman-aman aja prosesnya gitu. Nah, jadi sedangkan pengerjaan mobil kan itu estimasi 1 bulan. 1 bulan pengerjaan mobil bisa dikirim sama konsumen, otomatis berkas baru saja turun dan belum sempat diproses yang 45 hari tadi Bang ya. Belum proses mutasi cabut berkas. Nah, setelah konsumen memegang unit, nanti konsumen kan
silahkan ke Samsat terdekat untuk cek fisik. Jadi biar membuktikan bahwa mobil ini benar-benar mobil asli ya, bukan mobil goib gitu. Mobil goib. Tapi kalau minta cek fisik ke kita sekalian juga bisa, nanti biar kita yang cek fisik juga nggak apa-apa. Cuman disarankan Untuk konsumen langsung ya. ya, disarankan konsumen langsung yang memproses cek fisiknya. Itu mudah kok, tinggal datang aja ke Samsat daerah masing-masing, bilang aja mau cek fisik bantuan. Itu ya biaya jasa itu estimasi ya 80.000 100.000 lah itu. Itu nanti Biaya cek dikasih. fisik itu Bang ya. Sebentar, nanti ada kok. Cek fisiknya ada, berkasnya mana ya, saya cari dulu. Seperti apa kira-kira contohnya. Nah, seperti ini kira-kiranya. Kelihatan ya. Nah, ini kan gesek nomor rangka, gesek mesin, di stempel dari Samsat daerah kalian ya. Itu seperti ini, satu lembar aja ini kok, satu lembar ini aja. Nah gitu bosku, jadi nggak usah takut mengenai surat-surat unit mobil X taksi, X perusahaan, semua itu ada. Bahkan Insya Allah berkasnya juga keluar Bang ya. pasti Keluar. bahkan akte kelahiran pun masih ada gitu semua. Akte kelahiran mobil ya, masih akte ada. kelahiran mobil pun masih ada. Jadi benar-benar sangat lengkap, luar biasa, sangat lengkap lah yang jelas ini unit kita ini. Dan saya yakin untuk semua unit X taksi pasti juga sama ya, lengkap seperti ini, kecuali kebanyakan STNK. Oh ya, STNK hilang itu gimana prosesnya? Kalau STNK hilang itu nggak apa-apa, karena yang penting itu BPKB dan surat pelepasan. Kalau STNK hilang itu hanya dikenakan biaya 200.000, tapi itu kan ya itu nanti prosesnya di pas mutasi cabut berkas ini. Iya. Nanti kan kalau udah selesai cabut berkas, Nanti ada STNK sementara. Itu kan nanti keluar STNK baru juga Bang ya kalau udah dimasukin ke Samsat daerah itu ya. Pokoknya setelah masuk ke Samsat daerah masing-masing, setelah cabut berkas ini sudah selesai, dimasukkan ke Samsat daerah masing-masing, estimasi proses ya tergantung lagi itu. Kalau di wilayah Pringsewu ini kita itu 1 minggu bisa tembus, 1 minggu bisa selesai ya. Proses masukin berkas. Tapi kemarin saya waktu proses di Metro Lampung itu 3 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Untuk STNK-nya ya, kalau BPKB di Pringsewu ini kemarin 1 minggu selesai. Jadi kalau untuk itu ada kebijakannya masing-masing gitu bos. Oke, jadi gitu aja bos ya. Untuk penjelasan mengenai surat-surat, apabila si bosku masih kurang jelas bisa langsung tanyakan ke komentar atau langsung telepon atau WhatsApp saja. Satu lagi, kadang ada yang inbox kita, nelpon kita, Bang, minta prosesin cabut berkas, jangan mobilnya itu nggak beli di kita gitu. Itu mohon maaf, ya. Kita bukan biro jasa ya, tapi ini unit usaha penjualan mobil yang ya siap bantu untuk dalam proses mutasi berkasnya. Jadi kita bukan biro jasa. Kadang banyak bos, mohon maaf ya, bukan kita nggak mau bantu, mohon maaf, tapi banyak kok kadang saya bales, saya kasih nomor rekan saya aja nih, kalau mau cabut berkas ke rekan saya aja, jadi nggak ke kita. Jadi kita bukan spesialis berkas ya, bukan. Kita penjual mobil yang siap bantu, insya Allah amanah dunia akhirat ya di dalam pengurusan berkas ini. Udah gitu aja bosku. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi dan mohon maaf. Dan apabila si bos-bos kurang jelas, nanti bisa ditanyakan aja di komentar atau telepon WhatsApp di marketing kita, Afri Tendi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.